Perkenalkan, nama saya Cinta Natasha Siburian, NIM 2018-31029 dari kelas C. Saya akan menjawab soal UAS mikroprosesor. Soal teori. Yang pertama, apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable system berdasarkan pola aliran data I/O? Non-programmable I/O semula bekerja tetap dengan perangkat hardware semata tanpa program atau non-programmable. I/O semacam ini fungsinya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Sedangkan programmable system itu pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman, perintah, baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Soal kedua, jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80 PIO atau Programmable Input Output. Yang pertama, kelompok bus data. A. D0, D7 adalah bus data 8 bit, 2 arah, digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. Yang B. A0, A7 adalah saluran 2 arah untuk transfer data antara peralatan I/O dan port A. Yang C. ARDY dan ASTB adalah saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan pada port A. Yang D. B0, B7 merupakan saluran 2 arah untuk transfer data antara I/O dan port B. Yang E. BRDY dan PSTB adalah saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan pada port B. Kedua, kelompok kontrol. A, B, A sel adalah pin saluran sinyal pemilik port. Pada kondisi rendah atau 0, yang aktif adalah port A dan port B aktif jika pin ini berkondisi tinggi atau 1. Yang B, CD sel adalah pin saluran sinyal pemilih register kontrol atau register data. Jika CD sama dengan 0, register yang aktif adalah register data dan CD sama dengan 1, register yang aktif adalah register perintah. Yang C, CE adalah sinyal aktif rendah yang berfungsi sebagai pin pengaktif chip Z80 PIO. Yang D, M1 adalah sinyal aktif rendah bekerja mensinkronkan kerja interrupt logic. Pada saat M1 dan RD aktif, maka Z80 CPU melakukan fitting sebuah interupsi ke memori. Sebaliknya, pada saat M1 dan IORQ aktif, CPU melakukan pengenalan interupsi. Dan jika M1 aktif tanpa IORQ atau RD, Z80 PIO ada dalam keadaan reset. Dalam keadaan reset, PIO akan berperilaku sebagai berikut. Yang pertama, jalur bus data berkeadaan impedansi tinggi atau tri-state, pena RD aktif tinggi. Kedua, port dibuat berkeadaan modus 1 sebagai input. Register dalam vektor interupsi tidak di-reset. Yang ketiga, interupsi oleh kedua port dibuat nonaktif. Yang keempat, register keluaran kedua port dibuat reset. Yang E, IORQ adalah sinyal input output request aktif rendah bekerja pada saat CPU mentransfer perintah atau data ke Z80 CPU. Yang F, read adalah sinyal aktif rendah yang menunjukkan CPU membaca data dari I/O. Yang ketiga, kelompok interrupt. A, INT adalah sinyal interrupt aktif rendah yang digunakan oleh PIO untuk meminta layanan interupsi. Yang B, IEI adalah sinyal interrupt enable input aktif tinggi yang menunjukkan PIO siap menerima layanan interupsi. Yang C, IEO adalah sinyal interrupt enable output aktif tinggi yang menunjukkan PIO telah melayani interupsi. Yang D, kedua pena IEI dan IEO digunakan untuk menentukan prioritas. Interupsi prioritas interupsi pada PIO menggunakan sistem tusuk sate atau daisy chain. Setiap IC PIO dapat menghasilkan interupsi jika pin IEI berkeadaan tinggi. PIO 0 memiliki prioritas interupsi tinggi baru disusul oleh PIO 1 dan PIO 2. Jika PIO 0 tidak membangkitkan interupsi, maka IE0 PIO 0 aktif berlogika 1 dan memberi kesempatan interupsi pada PIO 1. Jika PIO 1 membangkitkan interupsi, maka LEO PIO 1 berlogika 0 dan mengunci interupsi PIO 2. Yang keempat, kelompok status control port. Yang A, ASTB adalah sinyal strobe port A aktif rendah yang operasinya tergantung pada mode operasi yang dipilih.
Yang pertama, mode 0, menunjukkan keadaan peralatan I/O telah menerima data yang dikirim oleh PIO. Yang kedua, mode 1, menunjukkan keadaan data lebih dikirim ke register port A oleh peralatan I/O. Yang ketiga, mode 2, menunjukkan keadaan data dari register port A telah diletakkan pada bus data dan kemudian data telah diterima oleh peralatan I/O. Yang keempat, mode 3, pulsa ini secara internal ditahan oleh PIO atau tidak dimanfaatkan. Yang B, ARDI adalah sinyal radioaktif tinggi untuk port A bekerja tergantung mode operasi sebagai berikut. Yang pertama, mode 0 menunjukkan register port A berisi data byte dan telah disiapkan pada saluran bus data untuk ditransfer ke peralatan I/O. Yang kedua, mode 1 menunjukkan keadaan register data port A kosong dan siap menerima data word berikutnya. Yang ketiga, mode 2 menunjukkan keadaan register data port A telah siap untuk diambil oleh peralatan I/O. Data akan dikeluarkan jika ada sinyal STB. Yang keempat, mode 3 tidak dimanfaatkan. C. BSTB adalah sinyal masukan strobe untuk port B aktif rendah di mana operasinya sama dengan sinyal ASTB. Yang D. BRD adalah sinyal keluaran ready aktif tinggi untuk port B dengan operasi kerja sama dengan ARDY. Masing-masing port dilengkapi dengan dua register, yaitu register data dan register perintah. Selengkapnya, Z80 PIO memiliki 4 buah register, yaitu yang pertama register data A, yang kedua register data B, yang ketiga register kontrol port A, yang keempat register kontrol port B. Register data digunakan untuk memegang data dan register perintah digunakan untuk mengatur mode kerja dan perilaku masing-masing port. Pemilihan register-register pada Z80 CPU dikerjakan melalui pena port BA dan pena kontrol auto data pada mikrokomputer MPF1 atau pada mikrokomputer GMS1. Jalur address A0 dan A1 dihubungkan dengan pin BA dan pin CB, sedangkan saluran address A2 sampai dengan A5 tidak dikodekan. Address A6 dan A7 dikodekan menggunakan decoder 74LS139. IC 74LS139 adalah IC decoder 2 ke 4, artinya ada 2 masukan A dan B, dan 4 keluaran yaitu Y0, Y1, Y2, Y3. Y0 sama dengan 0 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Y1 sama dengan 0 jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Y2 sama dengan 0 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Y3 sama dengan 0 jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Output decoder diambil dari output Y2. Output Y2 berlogika 0 jika input A sama dengan 0 dan input B bentuk rangkaian dan pengalamatan Z80 PIO jika A3 sama dengan A5 diberi nilai 0. Soal yang ketiga, Peripheral Programmable dan Interface atau PPI. 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255. Mode 0, mode 1, mode 2. Jelaskan yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Mode 0, port A, port B, dan port C bekerja sebagai port I/O sederhana, yaitu tanpa hubungan dengan perangkat keras. Mode 1, port A dan port B bekerja sebagai port I/O yang dilengkapi dengan hubungan otomatis, yaitu dengan menggunakan sebagian dari pin-pin untuk port C. Mode 2, port A dapat dibuat bekerja sebagai port I/O dua arah sekaligus untuk menerima masukan dan mengeluarkan data dilengkapi dengan hubungan. Soal keempat, berikan contoh nyata tentang peranan mikroprosesor berbasis mikrocontroller yang Anda ketahui saat ini berdasarkan hasil dari penelitian atau paper-paper, penjelasan tentang tujuan dan cara-cara input proses output. Aplikasi Fuji Logic untuk pengendalian motor DC berbasis mikrocontroller Atmega 8535 dengan sensor fotodioda. Tujuannya mempelajari dan mengaplikasikan metode logika Fuji pada mikrocontroller Atmega 8535. Yang kedua, mempelajari dan mengaplikasikan metode logic Fuji untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Cara kerjanya, cara kerja kontrol logika Fuji dalam sistem kontrol logic Fuji terdapat beberapa tahapan operasional meliputi yang pertama, Fujifikasi, yang kedua, mesin penalaran atau interface engine, yang ketiga, aturan dasar atau Fuji rule,
Yang keempat, diffugikasi. Ini adalah contoh blok diagram kontrol logika Fuji. Ini kerangka operasional kontrol logika Fuji. Dari gambar 7 sinyal masukan dari kontrol logik Fuji dapat berupa nilai tegas. Sinyal masukan kontrol logika Fuji dapat diambil dari yang pertama, selisih antara nilai rujukan atau reference dengan nilai keluaran nyata dari kontrol logika Fuji yang berupa nilai kesalahan atau error sama dengan E. Yang kedua, turunan pertama dari nilai error yang dikenal dengan delta error sama dengan DE. Soal praktikum. Soal kelima, sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok I/O pada sistem minimum dan sistem maksimum Atmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkan atau dekode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau EEPROM, EPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Port input-output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Soal yang keenam, sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Komponen utama pada Arduino yaitu sebuah mikrokontroler dengan merek Atmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai seri Arduino menggunakan tipe mikrokontroler Atmega yang membeda-beda tergantung dari spesifikasinya. Sebagai contoh, Arduino Uno menggunakan Atmega 328, sedangkan untuk Arduino Mega 2560 menggunakan Atmega 2560, dan yang lebih canggih lagi, bahkan Arduino Galileo adalah papan mikrokontroler berdasarkan Intel Quad SoC X1000 Application Processor. Ini adalah gambar dari pin-pinnya. Yang pertama pin digital input output, yang kedua high, yang ketiga low, yang keempat analog input, yang kelima TXRX, yang keenam GND, yang ketujuh pin output 5 volt dan 3,3 volt, yang ke-8 SDA SCL, yang ke-9 pin-pin, yang ke-10 reset, yang ke-11 USB, yang ke-12 power. Soal nomor 7, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Buat kesimpulan praktikum Anda tentang Blinklet menggunakan Arduino pada VBB. Prinsip kerja dari virtual breadboard itu dua pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contohnya adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Jalur kelima tersebut dikoneksikan secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Pembatas pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Kesimpulannya, keypad berfungsi untuk memberikan sinyal pada suatu rangkaian dengan menghubungkan jalur-jalur tertentu. Keypad terdiri dari beberapa macam berdasarkan jumlah tombol dan fungsinya.
Pada sistem pengontrolan pada praktikum digunakan keypad matriks 3x4 atau 12 saklar dan ditambah dengan motor servo sebagai penentu derajat. Soal ke-8, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Prinsip kerja potensiometer diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor yang dihubungkan secara seri R1 dan R2. Di dalam dua buah resistor ini, nilai resistasinya dapat dirubah. Nilai resistansi total dari resistor akan selalu tetap, dan nilai ini merupakan nilai resistansi dari potensiometer. Jika nilai resistansi R1 kita perbesar, maka otomatis nilai resistansi dari R2 akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Analisis dan kesimpulan. Nilai potensiometer dapat berubah sesuai dengan perputaran ataupun pergeseran yang dihasilkan. Dengan menggunakan jenis lain yaitu potensiometer, rotasi dalam VBB3 menggunakan toolbar pada user I/O, rotary pot. Jalankan simulasi untuk alat kontrol LED Anda masing-masing. Soal yang ke-9, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segmen. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Prinsip kerja 7 segmen ialah input binär pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversikan bilangan binär tersebut menjadi desimal, yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segmen. 7 segmen dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED. Penyusunan dalam 7 segmen. Untuk memudahkan penggunaan 7 segmen, umumnya digunakan sebuah decoder atau mengubah atau mengkonversikan input bilangan binär menjadi desimal, atau 7 segmen sesuai dengan nilai binär yang diberikan. Decoder BCD ke 7 segmen digunakan untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewatkan arus melalui segmen. Ada dua macam, yaitu decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segmen mode command anoda dan decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segmen mode komoda katoda. Contoh IC converter BCD to 7 segmen untuk 7 segmen komoda anoda menggunakan IC TTL 7447 untuk common anoda. Analisa dan kesimpulan. Layar 7 segmen adalah salah satu perangkat layar untuk menampilkan sistem angka desimal yang merupakan alternatif dari layar dot matriks. Demikian dari presentasi saya, jawaban UAS mikroprosesor. Terima kasih.